Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir pada hari ini. Selanjutnya sholat beri salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Indayasi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 12 Tinggi, kemudian Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 12 3 Kuto. Sebelumnya terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya kepada Tuti untuk bisa sharing ilmu yang telah Tuti dapatkan selama pendidikan guru penggerak 2 bulan kemarin. Ini yang akan Tuti sharing hari ini itu mengenai materi budaya positif, ya, budaya positif pada modul 1.4. Nah, sekarang ada ilustrasi. Kita anggap Bapak Ibu adalah A, kemudian tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan tangan. Dan coba Ibu bayangkan Bapak Ibu menyimpan sesuatu di dalam tangan yang sangat berharga. Dan kemudian ada rekan dari Ibu bertugas untuk membuka kepalan tangan yang telah Ibu buat tadi. Teman Ibu boleh membujuk, menghardik, intimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Bapak Ibu bisa bersedia membuka kepalan tangan ini. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mempertahankannya. Ya, ada mempertahankan. Mungkin ada juga yang akan membukanya. Kemungkinan jawaban kita ada 2. Ada yang membukanya, mungkin karena terbujuk dengan iming-iming tadi, atau ada juga yang tetap bertahan karena menganggap bahwa yang di dalam kepalan tangan kita itu sangat berharga. Nah, jadi siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol terhadap tangan tadi? Apakah orang yang memaksa kita atau diri kita sendiri yang menjadi pusat kontrolnya? Diri kita sendiri. Ya, tentu adalah yang menjadi pusat kontrolnya adalah diri kita sendiri. Nah, jadi jika diri kita menginginkan untuk membukanya, tentu akan terbuka. Tapi jika diri kita berkemauan untuk tetap menutupnya, sekeras apapun atau sekuat apapun bujukan atau rayuan dari luar, kita tetap akan mempertahankannya. Dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ini. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang dikatakan oleh Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Artinya dari mulai diri kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Artinya mindset kita perlu kita ubah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau tentang kejadian-kejadian di sekitar kita. Nah, ada namanya disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata kedisiplinan dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena selama ini kalau ingin disiplin, tentu harus ada hukumannya atau konsekuensi yang jika seseorang melanggar disiplin tersebut harus ada iming-iming atau embel-embel hukuman di belakangnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara.
disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi yang paling penting itu adalah motivasi internal kita. Nah, sekuat apapun cobaan atau gangguan terhadap kita, jika motivasi internal kita udah kuat, itu akan berhasil menghalau cobaan-cobaan dari luar tadi. Tapi jika kita membutuhkan bantuan dari orang lain, itu dinamakan dengan motivasi eksternal. Artinya ada campur tangan dari orang lain untuk menimbulkan motivasi kita tersebut. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan harus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Makanya kalau dalam disiplin positif itu yang paling penting adalah kolaborasi. Karena sama kayak diibaratkan sapu lidi itu bisa berfungsi jika dipakai banyak lidi. Tidak mungkin satu lidi bisa menyapu semua halaman, pasti harus membutuhkan banyak lidi untuk bisa membersihkan sesuatu. Makanya di sini sangat dibutuhkan kolaborasi dari setiap warga sekolah, baik itu pemangku kepentingan, misalnya dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, wali murid, segala macamnya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi dari seseorang. Bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya kita disiplin gara-gara takut dihukum, berarti itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau dia disiplin untuk mendapatkan penghargaan. Atau yang ketiga, mereka disiplin benar-benar untuk menghargai diri sendiri atau yang mereka inginkan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu motivasi yang dari diri mereka sendiri untuk menghargai dirinya pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Tadi yang kita bilang motivasi sama dengan motivasi internal, berarti berasal dari dalam dirinya. Ya, kalau sudah ada motivasi dalam dirinya, kita akan lebih mudah mengarahkannya untuk mencapai disiplin positif ini. Nah, ini mengenai identitas gagal dan identitas sukses. Ini ada hukuman, ada disiplin konsekuensi dan restitusi. Perbedaan antara ketiganya. Kalau hukuman ini itu disebut dengan identitas gagal. Kalau identitas sukses itu hasilnya adalah disiplin, bisa berupa konsekuensi atau restitusi. Kalau berupa hukuman, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman. Kalau konsekuensi juga tidak nyaman. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Yang ketiga, kalau hukuman itu adanya korban untuk mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban dapat diganti. Yang keempat, kalau hukuman, murid akan tersakiti. Kalau pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau pada restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Kalau pada hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan jangka pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Ini perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang Tuti jelaskan dulu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat dadakan. Misalnya anak melakukan kesalahan, misalnya dia berkelahi, langsung menghukumnya.
kamu membersihkan WC atau segala macam. Kalau konsekuensi ini tidak dadakan, berarti adanya tata tertib terlebih dahulu. Kemudian ya kalau melanggar berarti ini akibatnya. Kalau restitusi sama dia ada tata tertib terlebih dahulu, tapi itu hukumannya itu berasal dari anak. Apa yang menjadi keinginannya sehingga ketika kita nanti menghukum, anak itu tidak merasa trauma atau terbebankan. Kalau sekarang banyak, kalau dari cerita-cerita dahulu ketika gurunya menghukum teringat sampai mereka dewasa. Ya, karena itu berupa hukuman fisik yang menyebabkan adanya trauma pada psikologis anak. Sekarang yang lebih diarahkan kepada restitusi, di mana anak itu sadar dia melakukan kesalahan, jadi dia itu akan merubah untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak tidak tahu, dia berkelahi, tiba-tiba nanti karena berkelahi langsung saya kena hukum. Misal membersihkan WC atau menyapu halaman segala macam. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam mencari hukuman tadi, hukuman karena dia melakukan kesalahan. Kalau hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tersebut tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, kemudian bisa berupa verbal. Kemudian murid dan anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui konsekuensi tersebut. Pada